Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan selamat siang Ibu Dr. Anda Sri Sami Asih, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama yaitu Alika Firdamariska, NIM 140141936 dan presensi 3 dari Rombel A semester antara. Dan selanjutnya yaitu saya sendiri Atik Helmiana, NIM 140141938 presensi 4 dari Rombel A semester antara. Selanjutnya di sini saya akan membacakan peta konsep. Yang pertama yaitu model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang meliputi bentuk layanan pendidikan segregasi. Yang kedua yaitu bentuk layanan pendidikan terpadu. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Yang ketiga yaitu kita akan belajar mengenai pendekatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang meliputi pendidikan kelompok dan pendidikan individual. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai pengertian dan peranan pendidikan inklusi yang meliputi kelebihan dan kekurangan model pendidikan inklusi. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai hambatan dalam pendidikan inklusi yang meliputi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa sih itu model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu meliputi bentuk layanan pendidikan segresi. Sistem layanan pendidikan segresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus meliputi sistem segresi. Maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Misalnya untuk anak tunanetra, mereka memerlukan layanan khusus berupa braille, orientasi mobilitas. Ada 4 bentuk pelayanan pendidikan dengan sistem segresi, yaitu yang pertama, sekolah luar biasa atau SLB. Yaitu bentuk SLB merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Artinya penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Yang kedua yaitu sekolah luar biasa berasrama, merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Yang ketiga yaitu kelas jauh atau kelas kunjung, adalah lembaga yang disediakan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Dan yang terakhir yaitu sekolah dasar luar biasa, merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal belajar dalam satu atap. Sistem pendidikan integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu, yakni sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal. Nah, bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Yang kedua yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan
anak normal, pelayanan khusus tersebut diberikan ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu bentuk kelas khusus. Dalam keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan tertentu. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip pelayanan anak berkebutuhan khusus. Ada 2 prinsip pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru atau pendidik, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip umum, meliputi pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai tingkatan, ragam, dan jenis kecacatan yang ada. Dan yang kedua yaitu sebelum memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, guru atau pendidik harus dapat mengungkap atau memahami terlebih dahulu kemampuan fisik dan psikologis dari masing-masing anak. Dan yang terakhir yaitu guru atau pendidik dalam memberikan layanan harus mengacu pada program yang dinamis, yaitu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip khusus yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Alika Firda Mariska. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip layanan anak berkebutuhan khusus. Yaitu ada prinsip khusus. Yang pertama, prinsip totalitas. Prinsip totalitas adalah keseluruhan atau keutuhan. Dalam prinsip ini, guru dalam mengajar suatu konsep harus secara keseluruhan. Yang kedua yaitu prinsip keperagaan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru. Dalam menggunakan prinsip ini sangat berkaitan erat dengan tipe-tipe belajar anak agar dapat menerapkan prinsip keperagaan mengenal. Yang ketiga yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk anak tunanetra dalam mempelajari suatu konsep. Yang keempat yaitu prinsip aktivitas. Pada prinsip ini sangat penting, artinya dalam belajar mengajar, anak memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu prinsip individual. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu anak, bakat, dan juga kemampuan masing-masing anak. Itu pendekatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara berkelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan juga biaya. Di samping kelebihan juga terdapat kelemahan, yaitu kurangnya efektivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pendidikan individu. Pendidikan individu dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan juga biaya. Yang ketiga yaitu pendidikan remedial. Pendidikan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu pendidikan akseleratif. Pendidikan akseleratif bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi menguasai kompetensinya yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu pendidikan inklusi. Pengertian pendidikan inklusi. Kata inklusi bermakna terbuka, lawan dari eksklusi yang bermakna tertutup. Pendidikan inklusi berarti pendidikan yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang mau masuk sekolah, baik dari kalangan anak normal maupun anak berkebutuhan khusus.
Demikian pula lingkungan pendidikan termasuk ruangan kelas, toilet, halaman bermain, laboratorium, dan lain-lain harus dimodifikasi dan dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu kelebihan model pendidikan inklusi. Terdapat beberapa kebaikan atau kelebihan model pendidikan inklusi, diantaranya adalah yang pertama, anak akan memperoleh keadilan layanan pendidikan, tidak dibedakan dari anak normal sehingga secara tidak langsung dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar di sekolah. Yang kedua, anak dapat berpartisipasi dalam kehidupan di sekolah tanpa memandang kekurangan yang disandang. Yang ketiga, anak merasakan perlakuan dan persamaan hak, harkat dan martabat dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan antara yang cacat dan yang normal. Yang terakhir, anak dapat bergaul dan berinteraksi secara sehat dengan teman-teman yang normal, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi berprestasi dalam belajar. Materi selanjutnya yaitu kekurangan dari model pendidikan inklusi. Kekurangan dan kelemahan dari pendidikan inklusi adalah untuk dapat disebut sebagai sekolah inklusi, dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat mengakses kebutuhan individual anak yang tidak gampang dipenuhi oleh sekolah yang telah menyatakan diri sebagai sekolah inklusi. Untuk dapat disebut sebagai sekolah inklusi yang sebenarnya juga dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga pendidik seperti dokter, psikolog, konselor, dan sebagainya yang tidak serta-merta dapat dipenuhi oleh sekolah yang memproklamirkan diri sebagai sekolah inklusi. Meskipun disebut sebagai sekolah inklusi yang secara teoritis bisa menerima semua anak tanpa memandang normal atau tidak normal, namun dalam praktik di lapangan, sekolah inklusi biasanya hanya menerima anak cacat yang berkategori ringan, bukan yang berkategori sedang atau berat. Selanjutnya yaitu hambatan dalam pendidikan inklusi. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, tentunya terdapat beberapa tantangan dan juga hambatan. Di antaranya yaitu yang pertama, pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusi. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Alika yang sudah membacakan materi kita pada kali ini. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.